Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Alhamdulillah, we meet again on our third home learning. I hope you are fine and always excited to learn English with me. Don't forget to stay safe, stay healthy, and stay at home. Well, last week we have discussed about asking for attention and showing attention. And now, we would like to continue our lesson. It is about checking someone's understanding. Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh kita yang ketiga. Miss berharap kalian dalam kondisi sehat, baik-baik saja, tetap bersyukur, dan tetap tinggal di rumah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang asking for attention dan showing attention. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada checking someone's understanding. So, please pay attention to the following slides. Well, this is our English home learning 3. We will discuss about checking someone's understanding. Learning objectives. After learning the lesson, you are able to 1. Identify the expressions of checking someone's understanding. 2. Create conversation telling about checking someone's understanding. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk 1. Mengidentifikasi ungkapan mengecek pemahaman seseorang. Mengidentifikasi itu mengenal. Yang kedua, menyusun percakapan yang menceritakan tentang mengecek pemahaman seseorang. Next. Before we go to our main material, I would like to let you know some new vocabularies. They are catch, clear, explain, follow, get, know, mean, repeat, say, talk about, understand. What are their meanings? Let us see one by one. Catch, menangkap. Clear, jelas. Explain, menjelaskan. Apa perbedaan antara clear dengan explain? Clear is adjective, explain is verb. Jadi clear itu adalah kata sifat yang artinya jelas, sedangkan explain adalah kata kerja yang artinya menjelaskan. Contoh dalam kalimat. The teacher explained the material clearly. Guru itu menjelaskan pelajaran dengan jelas, menggunakan clearly. Kemudian yang di sini, explain, tadi sudah ya menjelaskan. Menjelaskan materi dengan jelas. Explain the material clearly. Okay, next. Apa arti kata follow? Mengikuti. Get, mendapatkan atau memperoleh. Know, mengetahui. Mean, bermaksud. Repeat, mengulangi. Say, berkata. Talk about, membicarakan, and understand, mengerti. Ini adalah beberapa kosakata yang akan sering kita gunakan dalam pembelajaran checking someone's understanding. Well, let us go to the next slide. Pay attention to the following conversation. She is a teacher, and they are students. Let us see what they are doing. Teacher said,
Indonesia is Bhinneka Tunggal Ika nation. It is a nation which has unity and diversity. Siti, do you understand what I'm explaining you? I'm sorry, Mom, I don't understand. How about you, Adit? Do you know what I'm saying? Yes, sure. That's good. Can you tell it to your friends? Yes, I can. Bhinneka Tunggal Ika means unity and diversity. Students, is it clear? Yes, Mom. Baik, mari kita lihat percakapannya. Guru mengatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara Bhinneka Tunggal Ika. Ini artinya adalah sebuah negara yang mempunyai kesatuan dalam keanekaragaman. Maksudnya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian guru tersebut bertanya kepada Siti, Siti, apakah kamu paham apa yang sedang saya jelaskan kepadamu? Siti menjawab, maaf, Mam, saya tidak paham. Kemudian gurunya bertanya, bagaimana dengan kamu, Adit? Apakah kamu tahu apa yang sedang saya katakan? Adit menjawab, ya, tentu. Kemudian gurunya merespon, bagus. Bisakah kamu menceritakan itu kepada teman-temanmu? Ya, saya bisa. Bhinneka Tunggal Ika artinya kesatuan dalam keanekaragaman. Murid-murid, apakah cukup jelas? Ya, Mam. Baik, jadi setelah kita mengetahui isi percakapan ini, kira-kira apa yang kalian temukan? Ya, betul. Adalah ungkapan mengecek pemahaman seseorang, sekaligus bagaimana meresponnya. Mari kita cari satu persatu mana ungkapan tersebut. Yang pertama adalah kalimat gurunya yang berbunyi, Siti, do you understand what I'm explaining you? Ya, ini adalah expression of checking someone's understanding. Bagaimana Siti merespon? I'm sorry, Mom, I don't understand. Ya, maaf, Mam, saya belum paham. Ya, berarti di sini Siti belum paham. Lalu, mana lagi yang ungkapan mengecek pemahaman seseorang? Ya, kalimat guru selanjutnya. Do you know what I'm saying? Do you know what I'm saying? Adit menjawab, yes, sure. Ya, kemudian mana lagi yang mengecek pemahaman? Oke. Students, is it clear? Anak-anak, sudah cukup jelas kan? Lalu murid-muridnya menjawab, ya, Mam. Oke, jadi di sini kita menemukan berapa ungkapan yang menyatakan mengecek pemahaman seseorang? 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Responnya 1, 2, 3. Oke. Next conversation. It is still in the same situation. Students, please make group of 4. Do you get it, Vita? I'm sorry, Mom. I don't get the point. Please make group that contains of 4 students for each. All right, Mom. I get the point now. Then, discuss the lesson on page 22 to 26 in your group. Is there any question? Yes, Mom. Should we present the result in front of the class? Of course. I will choose 2 groups to do it. All right, Mom. Thank you. Ya, ini adalah dialog selanjutnya. Mari kita lihat. Murid-murid, silahkan membuat kelompok 4. Apakah kamu paham, Vita? Maaf, Mam. Saya tidak paham. Silahkan membuat kelompok yang terdiri dari 4 siswa masing-masing. Baiklah, Mam. Saya paham sekarang. Lalu,
Diskusikan pelajaran pada halaman 22 sampai dengan 26 dalam kelompok kalian. Apakah ada pertanyaan? Ya, Mam. Apakah kita seharusnya menampilkan hasil diskusi kita di depan kelas? Tentu saja, saya akan menunjuk 2 grup untuk melakukan itu. Baiklah, Mam. Terima kasih. Ya, di sini kita juga menemukan beberapa ungkapan yang menyatakan mengecek pemahaman seseorang. Yang pertama adalah, do you get it, Vita? Apa respon Vita? I'm sorry, Mom. I don't get the point. Ya, ini artinya, do you get it, Vita? Itu artinya tetap apakah kamu paham? Saya tidak paham. Oke. Ungkapan yang lainnya adalah, is there any question? Jawabannya, yes, Mom. Ya. Is there any question? Apakah ada pertanyaan? Yes, Mom. Berarti di sini dia belum paham. Oke, selanjutnya apakah ada lagi? Sudah tidak ada. Jadi pada percakapan ini kita menemukan 2 ungkapan yang mengecek pemahaman seseorang, yaitu yang pertama, ini, dan yang kedua, ini. Responnya adalah ini dan ini. Oke. Next conversation. It is different from before. Okay, class. You can look at the example to do the exercise. Vera, got it? No, I didn't. Vera, are you following me? I'm sorry, Mom. I cannot catch the message from the example. Well, read the text on page 10 carefully. Then, understand the question carefully too. All right, Mom. Thank you. Baik, anak-anak. Kamu bisa memperhatikan contoh untuk mengerjakan latihannya. Kemudian, ya dia bertanya kepada Vera. Vera, paham? Saya tidak paham. Kemudian gurunya bertanya, Vera, apakah kamu mengikuti saya? Maksudnya adalah, Vera, apakah kamu paham? Maaf, Mam, saya tidak bisa menangkap pesan dari contoh. Maksudnya adalah, maaf, Mam, saya tidak paham dengan contohnya. Lalu gurunya menjawab, baiklah, bacalah teks pada halaman 10 dengan teliti. Lalu, pahami pertanyaannya dengan teliti juga. Baik, Mam, terima kasih. Ya, mana yang ungkapan mengecek pemahaman seseorang? Oke, yang pertama adalah Vera, got it? Vera, paham? Ya, jadi temannya Vera sedang bertanya kepada Vera. Vera, got it? Oke, kemudian Vera menjawab, no, I didn't. Aku nggak paham. Kemudian gurunya bertanya, Vera, apakah kamu paham? Maaf, Mam, saya tidak bisa menangkap pesannya atau saya tidak paham. Jadi untuk menanyakan pemahaman seseorang, yang pertama adalah dengan menggunakan got it. Ya, ini antar teman digunakannya ya. Kalau dari siswa ke guru tidak seperti ini. Oke, kemudian yang kedua adalah Vera, are you following me? Lalu responnya yang mana? No, I didn't. Kemudian, I'm sorry, Mom, I cannot catch the message from the example. Oke, ada 2 ungkapan mengecek pemahaman. 1, 2. Ada 2 responnya. Tidak paham, ini juga tidak paham. Okay, let us go to the next slide. Yeah, now we are going to our main material. It is checking someone's understanding. What is checking someone's understanding?
It is an expression that we use to know or to make sure that someone or other people understand to what we are saying or informing. Jadi pada halaman ini kita mendefinisikan arti ungkapan mengecek pemahaman seseorang, yaitu sebuah ungkapan yang kita gunakan untuk mengetahui atau untuk memastikan, ya, make sure artinya memastikan, bahwa seseorang atau orang lain memahami akan apa yang sedang kita katakan atau sedang kita informasikan kepada mereka. Ini adalah definisi daripada checking someone's understanding. Okay, let us go to the next. There are some expressions of checking someone's understanding. Among them are 1. Do you understand? 2. Do you understand what I'm saying? 3. Do you know what I mean? 4. Do you know what I'm talking about? 5. Are you following me? 6. Is it clear? 7. Isn't there any question? 8. Did you get it? Or do you get it? 9. Can you get the point? 10. What did I say? And 11. Doesn't that make any sense? Ya, jadi ini adalah beberapa ungkapan yang biasa digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Ya, ini hanya beberapa ya, masih ada lagi yang lainnya. Ya, di antaranya adalah 1. Apakah kamu paham? 2. Apakah kamu paham apa yang sedang saya katakan? 3. Apakah kamu tahu apa maksud saya? 4. Apakah kamu tahu apa yang sedang saya bicarakan? 5. Apakah kamu mengikuti saya? Ya, jadi dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, ini artinya sama adalah apakah kamu paham. Ini bisa diganti-ganti. Do you understand what I mean? Do you understand what I'm talking about? Do you know what I'm saying? Ya, bisa dibalik-balik. Ya, jadi ini semua artinya adalah apakah kamu paham. Apakah cukup jelas? Apakah ada pertanyaan? Apakah kamu paham? Bentuk past, bentuk present, artinya sama. Apakah kamu paham? Bisakah kamu menangkap maknanya? Atau intinya? Ya, bisakah kamu menangkap intinya? Artinya apakah kamu paham? Sama saja. Apa yang saya katakan tadi? Jadi ini misalnya Miss sedang mengajar, saya melihat salah satu dari kalian mengobrol dengan temannya, lalu saya tes kalian. Paham nggak dengan yang Miss barusan katakan? Maka Miss mengatakan, what did I say? Tadi Miss ngomong apa? Begitu. Kemudian yang terakhir, apakah masuk akal? Ya, ini sama aja dengan apakah kamu paham. Oke. Ya, jadi di sini Miss mengenalkan ada 11 ungkapan yang biasa digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Next. Responses. Ya. A. Indicating understanding. Yes, I do. Yes, I can. Yes, I am. Yes, sure. Yes, of course. Yes, certainly. Yes, I understand. Yes, I know what you mean. Yes, I know what you are talking about. It is clear. Yes, I get the point. Next, indicating lack of understanding. I don't understand. I'm sorry, I don't know what you mean. I'm sorry, I don't get the point. Pardon me, can you repeat any more? I'm not sure I know what you mean. Ya,
Jadi responnya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama respon positif, yang kedua respon negatif. Maksudnya apa positif negatif? Positif itu adalah mengindikasikan paham. Jadi apabila seseorang menanyakan apakah kita paham atau tidak, maka jawaban kita bisa yes I do, atau yes I can, atau yes I am. Tergantung bagaimana orang tersebut bertanya kepada kita. Seandainya dia bertanya, do you understand? Maka jawaban kita, yes, I do. Can you understand? Yes, I can. Are you following me? Yes, I am. Seperti itu. Ada juga, yes, sure. Yes, of course. Yes, certainly. Ini bisa kita pakai apapun bentuk pertanyaannya selagi kita paham. Yes, I understand. Ya, saya paham. Sudah pasti. Ya, saya tahu apa maksud kamu. Ya, saya tahu apa yang sedang kalian bicarakan. Cukup jelas? Ya. Apakah ini hanya untuk menjawab is it clear? Tidak harus, ya. Misalnya ada pertanyaan, do you understand what I'm saying? It is clear. Ya, bisa. Untuk menjawab apa saja, ya. Kemudian, ya, saya mendapatkan intinya atau ya, saya paham. Sekali lagi, yang sebelah sini ini kita gunakan untuk merespon apabila kita paham akan apa yang disampaikan oleh seseorang. Kemudian kita ke kolom sebelah sini, B. Indicating lack of understanding. Mengindikasikan kurang paham. Maka kita akan mengatakan, saya tidak paham. Maaf, saya tidak tahu apa maksud kamu. Maaf, saya tidak mendapatkan poinnya. Atau, maaf, saya tidak paham. Maaf, bisakah Anda mengulanginya lagi? Saya nggak yakin bahwa saya paham dengan apa maksud kalian. Oke, ini adalah responnya. Let us go to the next. Well, now is the exercise. Let us read together. Ya, checking one's understanding. Listen and repeat. Practice the dialogue with your friends. Jadi, Miss akan membacakan dialog ini. Silahkan disimak baik-baik. Nanti kalian ikut menirukan sendiri. Ya, Deswita. Okay, friends, we have discussed the plan of the inter-school futsal competition. Randi and Kinar will be the coordinators of the event. Any questions? Randi. Yes. How about the other OSIS members? Deswita. Don't worry, we will support you. We do everything together with both of you as the coordinators. Do you understand? Randi. Yes. Who will be the referees for the competition then? We haven't talked about it yet. Deswita. I will talk about it with Mr. Rizal, our PE teacher. Mario. Good. I think we should choose fair ones to avoid bad happenings. Deswita. Exactly. I've already thought about that. Are there any more questions? Mario. No, thanks. Deswita. All right. I think the discussion is enough. Thank you for coming. Ya, itu isi diskusinya. Mari kita mencoba memahaminya. Deswita berkata, baik teman-teman, kita sudah mendiskusikan rencana kompetisi futsal antar sekolah. Randi dan Kinar akan menjadi koordinator dari acara tersebut. Apakah ada pertanyaan? Randi, ya. Bagaimana dengan anggota OSIS lainnya? Bagaimana dengan anggota OSIS lainnya? Deswita menjawab, jangan khawatir. Kami akan mendukungmu. Kami melakukan segala sesuatu bersama. Bersama kalian berdua sebagai koordinator. Apakah kamu paham? Randi menjawab, ya. Siapa yang akan menjadi wasit dalam kompetisi nanti?
Kita belum membicarakannya. Kita belum membicarakannya. Deswita. Saya akan membicarakannya dengan Pak Rizal, guru physical exercise kita. Physical exercise itu olahraga. Jadi our PE teacher artinya adalah guru olahraga kita. Mario, bagus. Menurut saya, kita seharusnya memilih wasit yang adil untuk mencegah kejadian yang tidak baik. Jadi once di sini menggantikan daripada referees di sini. Saya ulangi sekali lagi. Bagus. Menurut saya, kita seharusnya memilih wasit yang adil untuk mencegah kejadian yang tidak baik. Deswita merespon, tentu saja, saya sudah memikirkan hal itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Mario menjawab, enggak, makasih. Deswita kemudian menutup, baiklah. Menurut saya diskusi ini sudah selesai. Terima kasih telah datang. Ya, sekarang mari kita lihat pertanyaannya. Well, here are the questions. Answer the following questions based on the previous dialogue. 1. What is the dialogue about? 2. Where does the dialogue take place? 3. Who are the speakers? 4. Pay attention to the sentences in bold type. What do they mean? And 5. Why do the speakers say such sentences? Ya, jadi kalian disuruh menjawab pertanyaan berikut berdasarkan pada dialog sebelumnya yang sudah kita bahas tadi. Antara Deswita, Randi, dan Mario. Question number 1. Tentang apa dialog tadi? Tentang apa dialog tadi? Tadi kita sudah mengetahui bahwa mereka bertiga membahas rencana akan adanya kompetisi futsal antar sekolah. Jadi apa isi dialognya? Ya, a discussion of inter-school futsal competition, yaitu sebuah diskusi tentang kompetisi futsal antar sekolah. Question number 2. Di mana dialog tersebut mengambil tempat? Maksudnya adalah di mana dialog tersebut berlangsung. Kira-kira di mana? Tadi ada anggota OSIS. Tadi ada guru olahraga. Berarti dialog itu terjadi di sekolah. Mari kita lihat jawabannya. Oke, in an OSIS room or at school. Di ruang OSIS atau di sekolah. Number 3. Siapa para pembicaranya? Jadi pembicaranya tadi ada siapa saja? Ada siapa tadi? Deswita, Randi, and Mario. Okay, let us see the answer. Deswita, Randi, and Mario. Next. Perhatikan kalimat yang dicetak tebal. Kalimat yang dicetak tebal tadi ada apa? Yang pertama adalah any question. Yang kedua, do you understand? Dan yang ketiga adalah are there any more question? Ya, itu adalah kalimat yang dicetak tebal. Pertanyaannya, what do they mean? They di situ adalah kalimat yang dicetak tebal. Apa kalimat yang dicetak tebal itu artinya? Ya, artinya apa? Yaitu kalimat yang mengungkapkan, mengecek pemahaman seseorang. Mari kita lihat. Okay, the sentences mean to check someone's understanding. Kalimat tadi mempunyai arti untuk mengecek pemahaman seseorang. Good. Now we are going to the last question. Mengapa si pembicara mengatakan kalimat-kalimat seperti itu?
Mengapa ada kata any question? Do you understand? Are there any more question? Tentunya ingin mengecek pemahaman lawan bicara. Ya, kita lihat. Ya, kebetulan yang mengatakan kalimat-kalimat yang dicetak tebal tadi adalah Deswita. Maka tujuan Deswita menggunakan kalimat tersebut adalah Deswita ingin memastikan bahwa Randi memahami akan apa yang sedang dia katakan. Ya, tidak hanya Randi tapi juga Mario. Well, itu adalah bahasan daripada pertanyaan yang berdasarkan pada dialog sebelumnya. Oke? Well, thank you. Well, I think that's enough for the lesson today. I hope that you can understand my explanation. Don't forget to study it again and do the exercise that I will give to you. Please forgive my mistake. Thank you for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.